Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Agung Ramadan Saputra. Bang Agung, sebenarnya kalau 1 jam tidak cukup ya kalau kita ngobrol ya, tapi kita dibatasi oleh segmen dan waktu juga gitu betul. kan. Masih banyak pertanyaan lain juga gitu kan. Tapi segmen kelima nih aku pengen tahu tentang tanggung jawab mungkin apa aja nih yang Bang Agung rasakan selama 3 bulan di perusahaan betul. gitu kan, terutama ya PT Pegadaian ini gitu Iya. kan. Tanggung jawab apa aja yang bisa Abang dapetin untuk modal juga ke depan, atau nilai-nilai moral yang bisa dibagikan kepada para pemirsa Opin? Oke, jadi kalau kita sudah bekerja, tentu kita sudah ada perjanjian dengan perusahaan, ada hak-hak dan kewajiban yang kita harus ikuti dan kita lakukan. Misalnya aja, di PT Pegadaian ini kita harus tahu posisi kita apa, job desk kita apa. Kalau saya pribadi, tentu kita harus tahu dulu sih apa aja produk Pegadaian, dari yang paling kecil sampai hal-hal yang sifatnya umum dan besar. Misalnya PT Pegadaian ini mempunyai beberapa produk nih, kita bagian marketing, tentu kita harus hafal dulu dan pahami dulu keunggulan-keunggulan dari produk-produk Pegadaian. Baru kemudian kita bisa memperkenalkan produk ini nantinya kepada masyarakat luas. Seperti itu. Yang kedua adalah kita harus mampu memegang pondasi akhlak tadi. Ya, itu salah satu hal-hal mendasar kita sebagai karyawan BUMN. Jadi ketika kita bekerja, kita berinteraksi kepada nasabah, tentu kita harus pedomani akhlak itu. Misalnya amanah, jujur, profesional, kompeten, mampu bekerja sama baik dengan semua lini perusahaan. Kemudian ya tujuannya itu tadi, omset perusahaan. Iya. Kemudian kita juga harus menjaga nama baik perusahaan dimanapun dan kapanpun. Misalnya kita bukan lagi ketika pergi itu nama Agung Ramadan Saputra, tapi orang kenal, oh Agung Pegadaian. Iya, citra sudah melekat. Jadi ketika kita bertemu dengan siapapun itu, kita harus menjaga nama baik diri kita. Karena kita sudah melekat diri kita, bukan lagi pribadi ya Mas ya. Tapi kita udah dilabeli oleh tempat kerja kita ini Pegadaian. Jadi orang mau misalnya, Mas aku mau masa depanku cerah dengan investasi emas misalnya, aku lagi butuh nih, ada Mas Agung Pegadaian. Seperti itu. Sesimpel itu, kita harus membuat orang itu kenal siapa kita dan apa yang kita miliki yang bisa kita bantu kepada mereka. Itu sih kewajiban-kewajiban kita, mengikuti SOP yang ada di perusahaan. Iya, itu. Kalaupun hak kita, misalnya hak kita untuk mendapatkan yang sifatnya royalti tadi, kemudian fasilitas dari perusahaan, BPJS ketenagakerjaan, di cover juga. Kemudian di bagian seragam misalnya, dikasih seragam juga Bang? Tentu dikasih seragam, ID card minimal, kemudian kebanggaan Bang Agung. Kebanggaan itu. Iya betul, susah dapatkan ini. Kemudian seragam-seragam yang nantinya kita, kalau saya kan lebih ke instansi-instansi pemerintahan ya Mas baik instansi pemerintah ASN, BUMD atau BUMN. Bertemu orang-orang penting di tempat-tempat tertentu. Ya tentu kita harus mampu nih menggait orang, harus paham betul dengan siapa kita, kemudian apa yang kita kenalkan, seperti itu. Dan ujung-ujungnya nanti orang akan tertarik untuk mendapatkan sesuatu yang mereka cari di Pegadaian. Seperti itu. Kita harus tahu betul sih apa yang menjadi job desk kita selama program ini berlangsung. Artinya juga di bidang apapun, di perusahaan apapun, ketika kita sudah masuk, artinya kita bisa menjadi ujung tombak juga ya. Baik dan tidaknya citra perusahaan itu juga tergantung dengan sikap kita ke orang lain juga. Betul. Jadi kita ketika sudah bekerja ini nanti kan ada cap nih. Ada labeling ya istilahnya itu. Oh, di perusahaan ini enak, orangnya ramah-ramah, kemudian humble juga, orangnya santai, tapi ketika kita minta bantu orangnya serius dan profesional. Jadi misalnya orang itu orangnya baperan misalnya kan. Jadi kan itu menjadi enak di ini aja. Enggak, kalau saya di sini aja, saya kenal Mas Agung, Bang Anas misalnya kan. Jadi orang itu tahu kita enak berkomunikasi tentang hal-hal apapun yang sifatnya entah itu bisnis, edukasi pendidikan, investasi dan sebagainya.
Artinya juga nilai-nilai itu tidak didapat secara langsung, Betul. tapi berdampak secara langsung ya. Betul ya. Iya kan? Betul. Kan nggak pernah diajarin kamu harus kayak gini kayak gini kayak Betul. gini. Kan? Iya. Tapi dampaknya langsung. Iya. Caranya adalah kita harus peka dengan lingkungan kita. Iya, iya. Dan kita harus banyak tahu dulu sikon dari perusahaan kita, budaya kerja sih Mas. Budaya kerja. Iya, budaya kerja kita Iya. seperti apa. Kemudian banyakin baca-baca buku sih. Apalagi kalau anak muda, bagaimana kita bisa survive, ya bertahan Iya, dimanapun kita ditempatkan. Seperti value-nya itu. harus ditingkatin ya. Betul, Bang. value diri kita, branding diri kita sih. Iya, Iya. Jadi kalau misalnya mau dihargain lebih, nah ini juga yang menjadi Betul. menjadi pertanyaan Iya. Bang Agung. Banyak Gen Z milenial lah khususnya kan. Kalau ditawari kerja malu atau kalau gajinya kecil nih ya, royaltinya kecil, pada bilang bahkan malah memilih pada nganggur dibanding bekerja. Iya. Bang Agung melihat seperti apa? Itu balik lagi ke mindset sih. Iya. Ya, jadi mereka merasa bangga dan jumawa karena sudah sarjana, gengsi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ini kan seharusnya aku bisa lebih dari ini. Iya. Nah, sehingga dia menghabiskan waktu untuk mendapatkan tempat atau posisi yang mereka inginkan, padahal waktu terus berjalan. Iya, iya. Dan saingan mereka itu bukan seumuran dia lagi, bahkan adik-adik tingkat itu sudah berangsur naik Iya. juga untuk Akan mengalahkan. menjadi persaingan, iya, Akan benar. menjadi semakin banyak persaingan kita. Makanya menurut saya pribadi, kita harus sadar diri juga. Nah. Ketika kita mau dihargai di grade A, Iya. kita value diri kita harus di grade A, jangan di Setuju. grade B. Setuju Seperti banget. itu. Setuju banget. Jadi kemudian juga ini hal-hal yang mendapatkan di perusahaan juga. Ketika kita diberikan amanah tugas nih, ini sebenarnya bukan tugas kita misalnya, tapi atasan menginginkan kita mengerjakan ini. Kita harus tahu Bantu lah. profesional. Jadi nanti keberkahan atas pencapaian kita mampu menyelesaikan tugas itu akan berdampak kepada satu misalnya karir kita Benar. akan lebih cemerlang. Iya, iya. Kemudian mungkin bisa mendapatkan bonus. Iya. Kemudian nama baik kita ada, dan misalnya kita nanti akan tidak lagi di perusahaan ini, nama baik kita dipertaruhkan. Reputasi nama kita itu kan sudah ada di database perusahaan BUMN. Iya, iya. Tentu kita harus pandai-pandai menjaga nama baik. Intinya jangan pamrih lah guys gitu. Betul. Kan? Betul. Jangan pamrih Mm-mm. gitu. Jangan hitung-hitungan. Jangan itu. Iya, gaji segini misalnya harusnya kan cuma ini. Iya. Tapi kenapa sebanyak ini Iya. ya? Jangan pernah seperti itu. Karena keberkahan rezeki itu juga tidak melulu tentang uang, Mas. Iya. Kelancaran aktivitas, sehat, bisa sholat tepat waktu, Iya, benar. orang tua kita masih sehat. Kemudian siapa tahu nanti rezeki kita dapat orang-orang kenalan baru yang mempunyai posisi penting, dan itu akan menjadi proyek besar kita di kemudian hari. Iya. Jadi rezeki Allah itu tidak langsung instan. Iya. Jadi udah dipersiapkan asal kita ikhlas. Iya, benar-benar. Mm-mm. Ibarat kalau kata bijak itu, kalau kita gaji kita 5 juta, kita kerja dengan angka 10 juta, betul. 5 jutanya akan digantikan dengan hal-hal Yang di lain, luar, di bentuk yang lain. Iya. Betul. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita hitung-hitungan yang gajinya gede tapi ini kan Kerja kita di bawah itu. iya, grade-nya di bawah itu, malah kita akan nanti dapat risiko dan hambatan mungkin ya. Betul, mungkin. betul. Kayak gitu ya. Betul. Dan Bang Agung ngerasain itu ya. Betul. Kemarin kan kita ngobrol beasiswa kan, artinya kan kemarin tentang kuliahnya. Betul. Kalau sekarang dunia kerjanya. Dunia kerjanya. Gitu ya. Nah, lebih ini lagi ya, Iya, iya. tantangannya lebih. Iya. Walaupun fresh graduate, walaupun baru juga bekerjanya Bang Agung, tapi aku banyak melihat poin Bang Agung luar biasa untuk menyerap semua ilmu nih gitu kan. Iya. Memang banyak dibutuhkan modal untuk anak muda sekarang ya. Betul. Untuk upgrade diri. Dari Bang Agung apa nih pesan untuk anak muda sendiri? Modal Iya. apa yang harus mereka dapetin lah gitu. Iya, satu tips atau dua tips Iya. tadi saya adalah yang pertama Atau adalah 3 juga boleh. boleh. Satu, apa yang bisa kamu lakukan hari ini jangan pernah menunda untuk besok. Iya. Ketika kita udah siap, kemudian kita juga memiliki hal-hal besar yang ingin kita lakuin, ketika ada kesempatan itu akan kita dapatkan hal-hal yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Misal antara kesiapan dengan waktu itu kan kita nggak pernah tahu nih Bang, waktu kapan. Iya, Tapi iya. kita harus siap dari sekarang. Nah. Jadi ketika momentum hadir kita udah siap nih.
contoh sederhana, misalnya Magenta Pegadaian. Iya. Kita udah persiapkan jauh-jauh hari ini prestasi, sertifikat. Ada buka lowongan, kita tinggal daftar. Jadi kita nggak Iya. mulai dari nol. Itu satu. Yang kedua, kita udah siap nih latihan misalnya bahasa Inggris. Kemudian kita latihan soal-soal misalnya tentang apapun itu, beasiswa, PNS. Buka PNS tahun ini, daftar. Iya. Tentu kita udah siap. Iya, Ya, daripada hujan baru kita mau cari payung. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir adalah kurangi gengsi, banyakin aksi. Oke. Iya. Terima kasih nih Bang Agung ya gitu. Iya. Pesan-pesannya semoga tersampaikan juga gitu untuk semua pemirsa yang lagi melihat dan menonton acara opini pada pagi ini gitu kan. Semoga rezekinya Bang Agung lancar terus. Amin ya rabbal Sehat alamin. dalam bekerja. Pun demikian yang sama Anas dan tim. Amin, amin, amin. Dan gitu. rekan-rekan yang ada di rumah. Iya, gitu. Iya. Pokoknya kita mendoakan yang baik-baik antara sesama kita Betul. semua gitu. Lancar terus karirnya Bang Agung ya. Terima Amin, kasih Bapak, dan terima amin. kasih juga untuk para pemirsa sudah setia menemani obrolan kita selama 1 jam tadi gitu kan. Bahwa quotes bijak mungkin aku tutup bahwa keberuntungan itu akan kita dapat ketika kemampuan dan waktu itu bertepatan. Iya, Artinya betul. kita akan dapat keberuntungan dan semoga keberuntungan itu berpihak kepada kita semua. Amin ya. Akhirnya saya Kula Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.